Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kembali lagi bersama saya Ignatia Herasigi Juwita dalam acara Cermin Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat menarik dan sangat relatable dengan kehidupan guru-guru pada saat ini. Nah, apa sih itu Cermin Pendidikan? Mari kita simak presentasi ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam topik pembicaraan hari ini, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda semua. Kira-kira sosok guru ideal itu seperti apa ya? Oh baik, banyak sekali tanggapan ya. Ada yang bilang kalau misalnya guru ideal itu benar-benar menjelaskan dengan contohnya yang autentik. Ada juga sosok yang ideal itu yang berpakaian rapi dan lain-lain. Berhubungan dengan berpakaian rapi, saya kali ini akan menyinggung hal tersebut dalam materi kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Nah, selanjutnya, profil guru yang ideal. Nah, dari apa yang sudah saya rangkum, selain memberikan materi, selain di bidang akademik, guru harus menerapkan ketiga poin penting ini. Yang pertama, busana. Yang kedua, attitude. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, lalu apa maksud dari semua ini? Baik, kita akan masuk ke dalam materinya ya. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas soal busana. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira busana seperti apa yang harus dikenakan seorang guru ketika dia sedang mengajar di kelas? Apakah mungkin menggunakan uh, baju olahraga? Mungkin saja itu mungkin ya teman-teman, karena mungkin saja gurunya guru olahraga. Ini masih ada kemungkinan ya teman-teman, tapi di sini konteksnya yang akan saya bahas adalah guru yang mengajar di kelas ya, misal guru matematika, guru IPA, guru bahasa Indonesia, dan lain-lain ya. Baik, selanjutnya. Nah, jadi menjadi guru itu harus menggunakan busana yang benar-benar cocok pada harinya. Yang pertama itu harus memperhatikan tema khusus. Dari apa yang sudah saya pelajari, ada beberapa hari di mana guru harus mengenakan pakaian-pakaian tertentu. Misalnya batik hitam putih, atau menggunakan seragam berwarna coklat, atau menggunakan seragam batik berwarna biru. Nah, hal ini juga harus ditentukan ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh asal sebagai guru misalnya hari Senin menggunakan baju batik putih hitam. Nah, tapi waktu itu kamu beranggapan seperti ini, aku mau pakai warna biru saja biar sengaja dengan moodku hari ini. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus menyesuaikan tema dan juga menyesuaikan hari apa supaya kita bisa selaras dengan guru-guru yang lain pada hari-hari tertentu. Yang kedua, kita harus menggunakan busana kasual dasar yang nyaman. Ingat ya teman-teman, walaupun ini kasual dasar itu harus nyaman karena menjadi guru harus mengenakannya selama mungkin setengah hari. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan pakaian itu dan memakainya dengan nyaman. Jadi harus bisa memilihnya dengan baik ya teman-teman. Nah, yang pertama itu mungkin kemeja. Nah, kemejanya ini mungkin bisa bahan-bahan yang mungkin menyerap keringat ya. Karena sebagai guru itu harus banyak beraktivitas, walaupun mungkin aktivitasnya tidak berat, tapi setidaknya mungkin kalau misalnya udara di Indonesia kan itu tropis ya dan terkadang panas. Jadi kita harus mengantisipasi uh, supaya kita tidak mempunyai bau yang menyengat, makanya kita harus memilih pakaian yang menyerap keringat. Nah, yang kedua ini benar-benar basic ya, yaitu celana kain. Kenapa harus celana kain? Kenapa nggak pakai jeans atau kulot atau mungkin
legging itu kenapa nggak boleh? Nah, karena pada dasarnya celana kain adalah celana yang paling formal dan yang paling baik untuk dikenakan sebagai untuk guru sebagai contoh bagi anak-anaknya kelak. Misalnya di kemudian hari peserta didik kita ada yang ingin berkuliah menjadi di FKIP di pendidikan. Nah, dia mengingat-ingat, wah guruku kemarin menggunakan apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan ya. Lalu yang keempat dan juga yang ketiga dan keempat ini merupakan opsional ya, boleh menggunakannya atau tidak. Nah, yang ketiga itu adalah blazer, yang keempat adalah jas. Nah, blazer itu seperti jas pada umumnya, tapi bahannya biasanya lebih flow, lebih lembut. Nah, lalu kalau misalnya jas seperti yang saya gunakan saat ini, nah itu biasanya lebih tebal. Nah, biasanya ini menggunakan jas ini biasanya menggunakan di acara-acara yang atau event-event besar. Nah, kalau blazer ini bisa menjadi pilihan untuk guru di hari-hari yang mungkin di luar tema, misal bukan hari Senin yang tadi saya ucapkan, misal hari Rabu menggunakan blazer supaya kita tampak lebih fresh seperti itu. Nah, poin yang ketiga yaitu harus mudah dicuci. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena kita menggunakan pakaian ini dari Senin sampai Jumat. Jadi kita harus bisa menentukan pakaian ini mudah dicuci atau tidak. Kalau terkena noda ini gampang hilang atau tidak. Tapi diusahakan supaya kita bisa lebih menjaga diri supaya tidak terkena noda apapun itu. Yang keempat itu harus sopan ya. Jadi untuk menjadi seorang guru, kita tidak boleh memakai pakaian yang kurang bahan istilahnya. Nah, kita harus memakai baju yang benar-benar tertutup karena kita berkeliling dengan siswa-siswanya dan supaya kita bisa menyalurkan energi sopan kita ke peserta didik. Nah, yang kelima, sepatu atau sandal tertutup. Sepatu sandal tertutup. Nah, biasanya kalau sepatu itu biasanya digunakan oleh guru laki-laki dan sepatu sandal tertutup ini oleh perempuan ya. Nah, diusahakan untuk sepatu sandal yang perempuan itu memiliki haknya sedikit. Haknya ini tidak boleh terlalu tinggi, tapi ya standar lah ya. Jadi kalau bisa di ujungnya juga agak mengerucut seperti ini, supaya menampilkan kesan elegan bagi seorang guru dan juga memperlihatkan kesan yang tegas seperti itu. Nah, selanjutnya, aksesoris pendukung. Nah, ini opsional ya teman-teman. Sebenarnya ini tidak harus, cuma biasanya seorang guru bisa menggunakan aksesoris pendukung berupa jam. Nah, jam ini selain dia aksesoris, dia juga bisa membantu kita sebagai guru untuk melihat kira-kira ini sudah jam berapa dan jadwalnya untuk apa dan apa dan apa. Nah, itu sangat-sangat penting ya sebenarnya. Namun ini opsional. Apabila Anda memang tidak biasa menggunakan aksesoris, ini bisa menjadi pilihan kedua ya. Nah, yang ketujuh itu tata rambut. Nah, diusahakan tata rambut dalam menjadi guru di sekolah itu harus simple, sopan, dan rapi. Nah, misalnya digelung seperti saya ini, atau mungkin dikucir. Nah, saya tidak menyarankan untuk seorang guru menggerai rambutnya selama proses pembelajaran karena itu mungkin akan sangat panas atau sumuk. Nah, lalu mungkin akan sangat mengganggu. Misal kita sedang menerangkan kepada peserta didik dan kita agak menunduk. Nah, itu rambutnya akan sangat mengganggu. Nah, untuk laki-laki diusahakan untuk tidak gondrong. Nah, seperti itu. Yang kedelapan adalah riasan. Nah, diusahakan untuk riasan itu tidak boleh terlalu menor. Nah, riasan ini dibutuhkan supaya kita bisa tampil lebih fresh, dan kita harus menggunakannya dengan simpel saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh busana. Nah, ini yang saya bahas yang tadi, yang sebelah kiri itu merupakan contoh uh, menggunakan busana yang hari Senin menggunakan tema gitu ya, menggunakan tema misal hari Senin itu harus menggunakan baju uh, batik seperti ini. Nah, untuk yang sebelahnya itu adalah
contoh guru yang tidak terlalu formal. Nah, yang seperti saya ucapkan tadi, misal hari Rabu, hari Kamis, nah itu bisa menggunakan ini. Nah, yang digunakan oleh guru di sebelah kanan ini merupakan blazer. Nah, ini adalah contoh blazer ya teman-teman. Casual, simple, namun sangat cantik ya kalau misal kita perhatikan baik-baik. Selanjutnya, yang kedua adalah attitude. Nah, uh, kalian pernah nggak sih mungkin menemukan guru yang attitude-nya bisa dibilang membuat peserta didik itu menjadi kecil hati. Nah, ini sangat tidak baik ya teman-teman. Maka dari itu kita sebagai guru harus menerapkan attitude ini. Nah, lalu apa saja yang harus kita persiapkan supaya kita menjadi guru yang berattitude? Nah, jawabannya ada di sini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus memiliki ekspresi yang ramah dan tidak suram. Nah, walaupun kita orangnya mungkin bisa dibilang mungkin aku tuh mukanya judes tapi sebenarnya enggak, itu tetap kita harus bisa mengontrol itu ya teman-teman. Kita harus bisa mengeluarkan ekspresi yang ramah karena bisa menyebarkan sisi positif ke peserta didik. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan bahasa tubuh yang baik. Misalnya penggunaan tangan, lalu berjalan-jalan, atau bahasa tubuh yang istilahnya tegap seperti itu. Misal kalau berdiri ya berdiri tegap, kalau misalnya duduk tidak senderan. Nah itu sangat penting ya, harus diperhatikan di detail-detail kecil seperti itu. Nah, jadi tapi kita perlu meninjau kembali ya bahasa tubuh ini. Misal menggunakan uh, pergerakan tangan. Tapi kita harus memperhatikan pergerakan tangan itu tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena jika seseorang terlalu uh, sering menggunakan perubahan tangan atau bergerak-bergerak terus, itu malah jadinya aneh ya. Jadi kita bayangkan saja sedang menjelaskan tapi gurunya seperti seperti ini atau gini-gini, kan kalau misal diulang terus-menerus itu akan menimbulkan keganjilan dan malah bisa menjadi bahan lelucon bagi peserta didik. Nah, maka dari itu kita harus bisa meminimalisir kira-kira pergerakan ini kapan dilakukannya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, yang paling penting yaitu sikap. Nah, kita sebagai guru harus bisa bersikap dan bersikap yang baik seperti itu. Jadi, sebagai guru, kita harus netral terhadap segala sesuatu dan selalu menebarkan energi positif kepada siapapun. Nah, hal ini harus sering dilakukan supaya peserta didik bisa meniru apa yang sudah kita perbuat seperti itu. Nah, selanjutnya komunikasi. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Walaupun mungkin sekiranya ada yang bilang, komunikasi aku sudah bagus. Maksudnya aku biasanya ngomong juga kayak gini, biasa aja, gini-gini. Tenang aja. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Karena secara sadar ini kadang-kadang peserta didik menirukan apa yang sudah kita ucapkan. Nah, selanjutnya, nah ini ada beberapa poin yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama, menggunakan bahasa nasional. Nah, bahasa nasional kita kan bahasa Indonesia. Nah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, walaupun kita misalnya tinggal di Jogja, kita tidak boleh sembarangan menggunakan bahasa Jawa di dalam kelas. Nah, yang kedua harus baku. Nah, tidak boleh ya mungkin dengan murid memanggil lo, gua itu sangat-sangat dilarang ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menggunakan bahasa baku supaya kita bisa lebih terkesan tegas dan juga cerdas. Nah, lalu yang ketiga kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya itu kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul yang mungkin condong ke arah negatif. Nah, kita harus bisa benar-benar memilah bahasa yang sopan dan antara bahasa yang tidak. Nah, yang keempat itu harus ringan. Nah, kita harus bisa membedakan bahasa yang tinggi dan juga bahasa yang ringan. Peserta didik itu masih belajar ya, jadi kita harus bisa memilah-milah bahasa supaya mereka bisa mengerti apa yang kita katakan, apa yang kita jelaskan. Jadi kita harus benar-benar memilihnya dan sesuai konteks lah. Kita harus bisa
menjelaskan dengan bahasa yang ringan. Nah, yang kelima ini eye contact. Nah, kenapa harus memperhatikan sih? Memperhatikan setiap peserta didiknya. Nah, hal ini tuh penting sekali ya teman-teman, karena eye contact bisa menjadi salah satu kunci supaya siswanya bisa benar-benar fokus dengan apa yang kita katakan. Nah, ketika kita menatap misalnya ada siswa A, siswa B, dan siswa C. Nah, selama saya menyampaikan materi, misalnya materi teks negosiasi, nah, saya sambil melakukan eye contact kepada ketiga peserta didik ini. Nah, dari sebuah penelitian dengan melakukan eye contact, peserta didik bisa jauh lebih memahami apa yang kita ucapkan karena dia benar-benar fokus dengan apa yang telah kita uh, berikan seperti itu. Jadi ini adalah sangat penting ya, salah satu tips bagi kita untuk bisa melakukan eye contact kepada peserta didik. Selanjutnya, kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu kita harus benar-benar menjadi guru yang mementingkan etika dan juga pakaian kita di kelas. Nah, hal ini juga menjadi salah satu kunci bagi peserta didik kita nanti supaya mereka tuh bisa lebih menjadi pribadi yang sopan, pribadi yang mandiri, pribadi yang uh, bertekad, lalu dan lain-lain ya. Nah, jadi dengan menggunakan busana yang tepat dan juga attitude yang tepat, itu nantinya bisa ditiru oleh peserta didik. Seperti yang ditampilkan pada PPT kali ini, itu guru itu digugu dan ditiru. Nah, ini merupakan peribahasa bahasa Jawa yang sudah sering kita dengar ya. Jadi, menjadi guru itu uh, digugu dan ditiru. Maka dari itu kita harus memberikan yang terbaik di depan mereka supaya mereka bisa menirunya di kemudian hari. Nah, ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Apabila Anda ingin mempelajarinya lebih lanjut, Anda bisa melihat sendiri ya. Nah, terima kasih atas segala uh, partisipasinya. Saya Ignatia Herasigi Juwita pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.